Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi MI Muhammadiyah Karanganyar yang saya cintai. Pada hari ini kita akan belajar materi fikih tentang amalan di bulan Ramadan. Pada kesempatan minggu yang lalu, Pak Guru sudah menyampaikan materi fikih ini menjadi dua subbab. Yang pertama adalah materi sholat tarawih yang sudah Pak Guru sampaikan di minggu yang lalu, dan pada minggu kali ini kita tentang materi sholat witir. Sholat witir adalah salat yang jumlah rakaatnya ganjil. Salat witir ini dilakukan paling sedikit adalah 1 rakaat dan yang paling banyak adalah 13 rakaat. Dalam melaksanakan sholat witir ini mempunyai hukum, yaitu sunnah muakkad atau sangat dianjurkan dalam melaksanakannya. Sama halnya dengan sholat tarawih kemarin, sholat witir ini mempunyai hukum sunnah muakkad atau sangat dianjurkan dalam melaksanakannya. Kemudian salat witir ini merupakan salah satu penutup salat tarawih atau salat tahajud di hari biasa. Kemudian salat witir ini biasa dilakukan secara berjamaah di masjid atau ketika kita setelah melakukan sholat tarawih, atau bisa dilakukan secara munfarid atau sendirian di rumah. Salat witir ini dilakukan setelah sholat tarawih dengan jumlah rakaat yang ganjil. Kemudian untuk bilangan rakaat sholat tarawih, bilangan rakaat sholat witir yang Pak Guru maksud, bilangan rakaat sholat witir adalah berupa bilangan ganjil. Jadi salat witir adalah salat yang dilakukan dengan rakaat yang ganjil, bisa dikerjakan dengan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat dan seterusnya, sampai yang paling banyak adalah 13 rakaat. Dalam melakukan salat witir ini berbeda-beda untuk jumlah rakaatnya. Akan tetapi setiap kali perbedaan tidak harus menjadikan suatu permasalahan, karena setiap orang yang melakukan sholat witir ini pasti mempunyai dasar, mempunyai keyakinan yang berlandaskan pada Al-Quran, pendapat ulama ataupun hadis, sehingga tidak perlu menjadikan suatu permasalahan dalam perbedaan melaksanakan sholat witir ini. Untuk pelaksanaan sholat witir, waktu pelaksanaan sholat witir dimulai setelah melakukan sholat tarawih. Ingat, waktu pelaksanaan sholat witir dimulai setelah melakukan sholat tarawih. Ini hanya dilakukan ketika bulan Ramadan, dan ketika pada hari-hari biasa, sholat witir ini dilakukan ketika kita setelah melakukan sholat lail atau sholat tahajud di malam hari. Dan waktunya dari setelah kita menunaikan sholat isya hingga sampai sebelum adzan subuh. Jadi misalkan anak-anak terbangun di malam hari, kemudian melakukan sholat tahajud, alangkah baiknya kemudian ditutup dengan melakukan sholat witir. Kemudian dan cara melakukan sholat witir sama halnya melakukan sholat wajib dengan jumlah rakaat ganjil atau sholat maghrib. Yang membedakan hanyalah tanpa adanya at-tahiyat di awal. Jadi sama halnya ketika melakukan sholat tarawih, sholat witir pun juga tidak memakai adanya at-tahiyat awal. Jadi ketika kita melakukan sholat witir dengan jumlah rakaat misalnya 3, itu tanpa at-tahiyat dan langsung ditutup dengan adanya
Kemudian membiasakan sholat witir. Membiasakan sholat witir merupakan salah satu hal yang baik, karena sholat witir ini merupakan salah satu sholat yang dilakukan Rasulullah sangat sering. Salat ini merupakan penyempurna dari sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari. Jadi sholat tarawih itu merupakan sholat pengganti tahajud yang dilakukan ketika bulan Ramadan. Tapi ketika hari-hari biasa, sholat tarawih itu merupakan sholat tahajud. Jadi sama saja sebenarnya. Jadi ketika kita setelah melakukan sholat tahajud, alangkah baiknya kita menutup atau menyempurnakannya sholat sunnah itu dengan sholat witir. Agar sholat kita benar dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu diperhatikan adanya hal-hal berikut. Yang pertama, dilakukan setelah salat tarawih atau tahajud sampai sebelum adzan subuh. Yang kedua, jumlah rakaatnya harus ganjil. Yang ketiga, diawali dengan niat, dilanjutkan dengan gerakan-gerakan selanjutnya tanpa adanya tahiyat awal, dan diakhiri dengan adanya salam. Kemudian bisa dilakukan secara berjamaah atau secara munfarid atau sendirian. Yang kelima adalah hanya ada satu kali sholat witir dalam satu malam. Yang keenam, jumlah paling sedikit 1 rakaat dan yang paling banyak adalah 3. Untuk selanjutnya, itu adalah keutamaan sholat witir. Yang pertama, menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Kita tahu semua bahwa sholat merupakan salah satu perbuatan untuk menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua adalah mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita ketika setelah melakukan sholat sunnah, tentunya kita mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa yang pernah kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah mendapatkan kedudukan yang mulia. Kita berharap ketika kita rajin menunaikan sholat sunnah, tahajud, sholat witir, kita mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan adanya sholat-sholat sunnah yang kita amalkan dan rajin, itu merupakan suatu perbedaan dengan muslim yang lain. Kemudian lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kita tahu bahwa sholat merupakan salah satu cara kita bermunajat, cara kita mendekatkan diri kepada Allah, agar hati kita, hidup kita itu menjadi lebih tenang. Mungkin cukup sekian pelajaran pada hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, bisa dibaca di buku fikih lanjutan dari materi sholat tarawih minggu lalu. Cukup sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.